Düşürmüş olmalı. Aşağılık herif! Merak etme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bransis dimanapun berada, selamat datang kembali di MSU Cinema yang merupakan segmen baru dari channelnya Muslim Speak Up. Kali ini kita bakal ngelanjutin keseruan alur cerita dari series Ertugrul yang pada scene terakhir di episode 10, Sulaiman Shah dan Ertugrul berhasil menyelamatkan Gundogdu dan kembali ke perkemahan suku Kai dengan membawa seorang tawanan yaitu Karatoigar. Namun sekembalinya Sulaiman Shah ke suku Kai, ia terlihat begitu lemah dan kehilangan keseimbangannya. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Sulaiman Shah? Mari kita saksikan kelanjutannya. Roll and action. Berlanjut dari episode 10, di awal episode 11 ini kita diperlihatkan scene di mana Sulaiman Shah yang tampak terlihat kurang sehat membuat Haime Hanum sangat khawatir. Ia pun memanggil Aca-Koca untuk memeriksa keadaan Sulaiman Shah. Namun Sulaiman Shah menolak dan mengatakan bahwa ia hanya kelelahan. Lalu ia menanyakan di manakah tenda kepemimpinan suku Kai. Haime Hanum menjawab dengan kesal bahwa Kurdolu yang melakukannya. Melihat raut wajah Haime Hanum, Sulaiman Shah mencoba untuk menenangkan dan meminta Haime Hanum untuk beristirahat. Lalu setelah itu ia akan membicarakan apa yang terjadi. Di sisi lain di depan tenda Halime, Dundar dan Yigit sedang bermain dengan anak panahnya. Ertugrul pun datang menghampiri mereka. Melihat kemampuan adiknya Dundar saat melepaskan anak panah tepat pada sasarannya, Ertugrul memujinya dengan mengatakan kalau kau terus seperti itu, kau akan melampaui seluruh prajurit. Lalu Dundar dengan rasa kagum terhadap kakaknya mengatakan pada Ertugrul bahwa Yigit cerita padanya bagaimana Ertugrul bertarung dengan musuh. Lalu Ertugrul pun juga menguji keberanian Yigit. Kemudian Yigit meninggalkan Ertugrul dan Dundar untuk menemui ayahnya. Ketika Yigit sudah memasuki tendanya, Ertugrul bertanya pada Dundar, apakah Dundar melakukan tugas yang ia telah berikan? Ternyata tugas yang diberikan Ertugrul adalah mengawasi perkemahan. Dan Dundar pun menceritakan pada Ertugrul bahwa setelah Ertugrul pergi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Penduduk suku Kai melempari batu ke tenda Halime ketika Halime berada di dalam tenda tersebut. Mendengar hal itu, Ertugrul tampak marah dan Halime datang menghampiri mereka dan tak lama Dundar pun pergi. Halime berkata pada Ertugrul, perasaanku benar lagi, kau kembali menepati janjimu Ertugrul. Kau membawa kembali ayah dan adikku dengan selamat. Bukannya menerima pujian itu, Ertugrul malah mengingatkan Halime untuk berterima kasih pada Allah yang membuat dirinya pulang tanpa terluka dan membawa kembali semuanya dengan selamat. Lalu Ertugrul pun juga membahas mengenai keadaan yang terjadi pada Halime, bahwa beberapa orang bodoh telah melakukan hal yang memalukan mengkhianati kepala suku dan tradisi mereka, dan melempari tenda Halime dengan batu. Ertugrul pun mengatakan bahwa mereka akan membayar apa yang telah mereka lakukan. Tapi Halime malah berusaha menghentikan Ertugrul dan berkata, kau pergi dan telah kembali, itu sudah cukup bagiku. Insya Allah tidak ada perasaan dendam di hatiku. Mereka terluka karena mereka telah kehilangan kerabat mereka karena kami. Ertugrul yang mendengar perkataan Halime merasa kagum dengannya. Ia mengatakan pada Halime, hatimu sangat suci. Bahkan orang yang melukaimu tidak dapat mencemarinya. Halime pun mengatakan bahwa ada banyak kebaikan daripada kejahatan dalam kehidupan ini. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberi obat untuk masalah-masalah yang mendatangi mereka. Lalu ia membahas mengenai Ertugrul yang akan pergi bersama mereka sampai mereka meninggalkan wilayah Seljuk. Kemudian Ertugrul meminta Halime untuk menunggunya di bawah pohon tempat biasa mereka bertemu. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengenalkan Halime dengan seorang gadis yang sangat baik hati. Halime tampak sedikit kebingungan dan juga cemburu ketika mendengar perkataan Ertugrul. Namun tanpa berkata apapun Halime mengiyakan permintaan Ertugrul. Ketika Sulaiman Shah makan malam bersama keluarganya, Kurdolu datang mengembalikan tanda kepemimpinan suku Kai ke tenda utama. Abdurrahman pun memberi laporan kepada Sulaiman Shah bahwa Kurdolu datang mengembalikan tanda kepemimpinan dan ingin menemui Sulaiman Shah. Namun bukannya menghampiri Kurdolu, Sulaiman Shah meminta Kurdolu untuk menunggu. Di sisi lain, kesatria Ertugrul sedang menginterogasi untuk mencari dalang dari kekacauan di perkemahan dan yang melempari batu ke tenda Halime. Akhirnya salah seorang yang diinterogasi pun mengakui bahwa Baibora yang melakukannya. Sedangkan di sebuah tenda Gundogdu sedang membicarakan adiknya Ertugrul dan juga ayahnya. Lalu ia tiba-tiba juga mengatakan bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Lalu Selcan tampak kaget mendengar itu dan menanyakan kepadanya siapakah pengkhianat itu.
Gundogdu menjawab jika ia tahu ia sendirilah yang akan memberi hukumannya kepada pengkhianat tersebut. Tapi pasti dia adalah orang yang dekat dengan kita. Lalu bukannya merasa tersinggung demi mencapai tujuannya, ia pun memanfaatkan situasi itu dengan berkata pada Gundogdu, "Jadi ada pengkhianat yang memberitahu rahasia kita kepada musuh, tapi kau masih duduk di tenda berdiam diri dan murung. Mengertikah kau? Kau adalah harapan suku ini, Gundogdu. Jangan biarkan suku ini terpecah karena orang asing itu." Gundogdu yang mulai kesal pada Selchan yang selalu menyalahkan orang lain, ia pun bertanya pada Selchan, "Apakah kau tahu siapakah yang kau bilang orang asing itu? Orang yang dipanggil Numan itu ialah pangeran dan wanita yang kau pandang rendah itu adalah sultan wanita." Bukannya merasa malu, ia malah berkata, "Sekarang sangat jelas kenapa masalah-masalah mendatangi kita." Di sisi lain di bawah pohon rindang terlihat Ertugrul sedang asyik bermain dengan kuda betina yang ia maksud gadis baik hati ketika ia mengatakannya pada Halimah tadi. Dari kejauhan Halimah melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Menyadari kehadiran Halimah, Ertugrul pun meminta Halimah untuk mendekat. Namun dari balik pohon nampak Gokce diam-diam memperhatikan mereka. Ertugrul mengatakan pada Halimah bahwa kuda itu akan menjadi milik Halimah. Dan ia meminta izin kepada Halimah untuk menamai kuda itu Sultana. Lalu ia juga mengatakan pada Halimah kuda ini akan mendampingi dan tidak akan meninggalkannya. Halimah pun berkata pada Ertugrul, "Terima kasih Ertugrul, aku akan menjaga Sultana. Ia akan bersamaku selama hidupnya." Lalu tiba-tiba Turgut datang menghampiri Ertugrul dan Halimah. Ia mengatakan bahwa ia telah membongkar siapa yang menggerakkan orang-orang yang melempari batu ke tenda Halimah ialah Baibora. Ertugrul yang mendengar itu pun tampak sangat marah. Scene pun berpindah. Di tenda utama, akhirnya Sulaimansyah keluar dari tendanya lalu duduk di tempat duduk khusus untuk kepala suku dan menemui Kurdolu yang sudah menunggu lama. Setelah itu ia mengatakan dengan sarkas pada Kurdolu, "Aku lihat kau tidak bosan menunggu. Setauku kau orang yang tidak suka menunggu." Lalu Kurdolu dengan muka duanya menjawab, "Apa yang kau katakan Tuan? Jika perlu aku akan menunggu seumur hidupku." "Syukurlah, alhamdulillah kau kembali dengan selamat. Allah memberkahimu." Lalu Sulaimansyah pun langsung bertanya pada Kurdolu, apa yang terjadi di perkemahan saat dia tidak ada. Kurdolu pun menjawab bahwa beberapa orang telah melihat Hamzah dan mendakwahnya. Setelah itu kericuhan terjadi, Ibu Haimeh muncul dan menghentikan mereka. Mendengar penjelasan Kurdolu, Sulaimansyah pun bertanya, "Lalu apa yang kau lakukan Kurdolu?" Seperti biasa, Kurdolu pun selalu menyiapkan tindakan dan jawaban untuk menghindari kesalahannya. Ia pun menjawab bahwa ia telah memanggil para bey ke tendanya untuk menyuruh mereka tetap tenang. Lalu Sulaimansyah pun bertanya pada Kurdolu, "Apa maksudmu memindahkan simbol kepemimpinan?" Kurdolu menjawab, "Saat itu Haimeh merasa susah dengan kejadian yang terjadi di perkemahan. Kami tidak ingin menambah beban pikirannya dengan lebih banyak menambah masalah di perkemahan." Sulaimansyah pun mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian ia mengatakan bahwa ada pengkhianat di perkemahan. Seseorang yang menggerakkan mereka untuk menyerang tenda adalah orang yang sama. Ia memberitahu kepada Karatoygar untuk merubah rencana. Jika Ertugrul tidak menggagalkan rencana mereka, kami pasti sudah mati di Bukit Elang. Aku akan memberinya pelajaran di tengah-tengah perkemahan. Lalu ia meminta Kurdolu untuk mengumpulkan para bey dan melakukan persidangan. Kemudian ketika Kurdolu masuk ke dalam tendanya, ternyata Selchan tengah berada di dalam tendanya. Selang berapa lama mereka dikagetkan dengan kedatangan Ertugrul yang datang dan menanyakan keberadaan Baibora pada Kurdolu. Kurdolu pun menyangkal bahwa ia tidak mengetahuinya, tapi jika harus mencarinya, Kurdolu akan mencarikannya untuk Ertugrul. Tapi Ertugrul pun menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan menemukannya sendiri. Setelah Ertugrul pergi dari tendanya, Kurdolu pun segera memanggil Alpargu. Ia mengatakan padanya bahwa Ertugrul sedang menyelidiki Baibora dan ia meminta Alpargu untuk menyingkirkan Baibora sebelum mereka kehilangan kepala mereka. Lalu di tenda utama, Selchan datang mengunjungi Sulaimansyah dan Haimeh Hanum. Sulaimansyah pun bertanya padanya bagaimana keadaannya dan keadaan Gundogdu. Lalu Selchan menjawab pertanyaan Sulaimansyah dan berkata, "Pindah ke Aleppo adalah idenya Gundogdu. Lalu ketika kau memutuskan Ertugrul yang akan pergi ke Aleppo, dia merasa sangat sedih. Bagaimana jika ia yang pergi ke Aleppo? Mungkin dia akan sedikit bersemangat. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa kepada Gundogdu," ucap Selchan. Di sisi lain memenuhi perintah Kurdolu, Alpargu pun menemui Baibora. Baibora pun bertanya pada Alpargu apa tujuan dari pertemuan itu.
Lalu Alpargo menjawab bahwa Ertugrul telah mengetahui bahwa Baybora yang menggerakkan orang-orang. Lalu ketika Baybora menyesali perbuatannya, Alpargo pun mengambil kesempatan untuk membunuhnya dan membuang ke tepi danau. Apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Kurdulu dan Alpargo yang merupakan otak dari kematian Baybora? Dan apakah yang akan menjadi rencana Kurdulu selanjutnya? Kita saksikan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe.